إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه إلى يوم البعث. أما بعد ikhwatul iman jamaah masjid Sambau yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali tidak hentinya kita terus menerus memanjat memuji syukur kepada Allah SWT yang tidak hentinya memberikan kita kenikmatan hidup, sehat, iman, takwa dan Islam, sehingga sampai waktu ini, detik dan menit ini, di antara dhuhur dan asar kita masih bisa bersilaturahmi, datang ke kampung yang dicintai Allah dan yang dicintai oleh masyarakat itu sendiri karena mereka taat kepada Allah SWT. Dan salah satu nikmatnya ketika kampung itu beriman kepada Allah, Allah akan munculkan rahmatnya, Allah akan berikan keberkahannya. Kama qala Allah Ta'ala fi surat Al-A'raf, walau anna ahli qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samawati wal ardh walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaktubun. Andai kata penduduk negeri, penduduk dusun, kampung, pulau beriman kepada Allah dan bertakwa. Arti iman ini meyakini wujudillah. Iman kita meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Dan salah satu rukun ihsan yaitu sahih. Hadis Jibril ketika menanyakan tentang ihsan. Rukun ihsan itu satu kata ahli, anta abdullah ka'annaka tarahu fa in lam yakun yarak fa in yarak. Hendaklah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau diperlihatkan. Kalau tidak, Allah selalu mengawasi kita. Dan ini iman kita kepada Allah. Kalau iman, ayat menjelaskan kepada kita, iman itu adalah merangkap. Apabila kita mengatakan seorang itu dia beriman di dalam agama Islam, berarti dia sudah menyerah dirinya kepada Allah SWT. Iman tantiqu bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa amalan bil jawarih. Iman itu mengucapkan di lidah atau di mulut dan meyakini jantung hati, dan dia mengamalkan seluruh anggota tubuhnya hanya karena Allah SWT. Dan ini salah satu nikmat ketika Allah mencantumkan di dalam surat Al-A'raf, walau anna ahli qura amanu. Tidak cukup dengan beriman saja. Kenapa? Karena untuk diturunkan rahmah Allah SWT, kasih sayang Allah, ada dua yang tidak bisa kita lepaskan, iman dan takwa. Ada perintah salat, iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum waghsilu aydikum ilal marafiqi wamsahu ru'usakum wa'aksulu wujuhakum ila ka'bayn, di atas mata kaki. Wailul lil aqab, yaitu di belakang mata kaki itu. Itu iman. Dan dalam arti kata beriman kita kepada Allah dan bertakwa. Banyak Allah juga mencantumkan ayat. Salah satu perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman dan takwa berbeda. Hari ini kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, alhamdulillah, dengan waktu yang 5 menit, 10 menit, jamaah bisa datang dengan secara mendadak. Berarti mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Takut mereka sama Allah SWT. Amanu wattaqau. Arti takwa itu di dalam ahli ilmu menjelaskan luas, tetapi kita ambil sikapnya. Takwa itu dalam arti kata la ilaha illallah, la na'budu bil haqqi illallah. Tidak ada kita sembah, hanya Allah saja yang kita esakan. Yang hak artinya tambahkan hak.
La ilaha illallah, la na'budu bil haqqi illallah, kata masyayikh kita menjelaskan. Kenapa? Dalam arti kata Islam berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Islam hanya kita menyembah Allah yang esa, dikarenakan kita memiliki kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun. Kalau kul huwallahu ahad itu adalah surat muhkamat yang menjelaskan sifat Allah SWT. Dan karena kita menyembah yang baik, kita mengagumi Allah dan kita takut sama Allah SWT. At-taqwa tuti ma'amal terjadi kemana. Taat apa yang diperintahi, jauhi apa yang dilarangi oleh Allah SWT. Itu takwa. Jadi iman dan takwa tidak bisa dipisah. Walau anna ahli qura amanu wattaqau. Terus Allah melanjutkan, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Kami bukakan pintu keberkahan dari langit. Bisa hujan yang lebat, yang membawa keberkahan. Hujan yang membawa rezeki dan menyuburkan tanah yang kita ini, menyejukkan jantung hati kita dan keberkahan dari Allah SWT. Allah Ta'ala di surat Al-Furqan, wa anzalna minas samai ma'an tuhura. Kami turunkan dari langit itu air yang bersih. Bisa diminum, mandi, karena ada olah, karena angin jadi positif. Atau kata Allah dalam surat Al-Hajj, waj'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Kami jadikan air itu untuk segalanya yang bisa hidup. Bisa hidup di bumi ini. Dikarenakan apa? Dengan air. Kalau tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Tanpa air kita akan berdoa. Maka wa'anzalna minas sama'i ma'an tuhura. Barakatuh minas sama' wal ard. Dan bumi ini ikut memberikan berkah. Hujan yang turun itu menyerap air yang di bumi kita, tidak membawa banjir, tidak membawa longsor. Maka ketika kata Nabi Sallam, sautani dakwatul lakwa, ada dua doa yang tidak ditolak ketika enten tidak, ketika mendengar seruan adzan. Ikuti seperti apa yang muadzin itu. Dalam hadis Abu Hurairah Imam Muslim, qulu kama qala muadzin. Ketika hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tidak ada upaya sesuatu yang bisa menggerakkan hati kita untuk beribadah. Apalagi kalau kita bermaksiat kepada Allah tanpa kita sadari, kita lupa menyebutkan la ilaha. Bismillah, tawakal ke Allah. Mau ke masjid itu kita berdoa, menyebut, meminta pertolongan Allah. Semua ini milik Allah, akan kembali kepada Allah SWT. Itu surah Adzan. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang kedua, enda nuzulul ghaits, ketika turun hujan. Hujan itu membawa keberkahan, berdoa, memohon, meminta kepada Allah SWT. Minta Allahumma ja'alna ghaits amin salamat. Ya Allah, turunkan hujan ini, memberikan keberkahan dan kenyamanan, ketentraman dan menyuburkan hidup kita ini. Samawati waqaf walakin kazzab wa aqadna bima kanu yaktubun. Kami ambil sesuai yang mereka telah mendustakannya. Jadi ini salah satu nikmat yang diberikan Allah. Kita tidak pandai bersyukur. Dan nikmat yang paling besar ketika kita masuk di dalam agama ini, yaitu agama Islam. Inna din indallah Islam. Faman yabtaghi Islam dinan bahwa bil akhirati kafir. Agama yang diterima di sisi Allah SWT adalah agama Islam. Barang siapa yang datang nanti membawa ajaran selain dari ajaran Islam, tidak akan diterima. Maka hari ini agama yang paling mulia, yang paling dinikmati ketika yang paling kita nikmati ketika kita masuk di dalam agama Islam. Inna Allah a'ta lid-dunya liman sya'a liman lam yasha' walakin a'ta li hadzal din ila din. Allah memberikan kehidupan dunia kepada siapa saja, mau muslim, mau non-Islam, mau makhluk yang bukan manusia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman di kulli syai', walakin Ar-Rahim khassan bil mu'minin. Jadi kita dapat dua, Rahman Rahim. Ketika kita nyebut dalam bahasa
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita dapat, kalau kasih, ada kita sering dengar cinta kasih hanya di dunia aja. Itu pun maaf yang di rumput sana dia mendapat kasih, dia makan untuk hidup. Dia bukan makan untuk hidup, dia hidup untuk makan. Dan kita manfaat kalau kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, bukan hidup untuk makan. Kalau hidup untuk makan itu yang di rumput. Kenapa kita makan untuk hidup, beribadah kepada Allah SWT sesuai dari perintah Allah SWT. Diberikan dunia kepada siapapun, lakin akan hadir dan agama ini jadi diberikan kepada orang yang dicintai Allah SWT. Dan kita bersyukur, termasuk kita dicintai Allah SWT. Dan terutama nikmat yang paling besar setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian kita tidak sembarangan. Hari ini banyak orang bersaksi mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk kebutuhan, untuk kepentingan, untuk yang kita ambil buat pribadi kita. Setelah kita mendapatkannya, kita tinggalkan kalimat tauhid ini, kalimat 2 kalimat syahadat. Padahal di situ ada perintah rukun Islam 5. Salah satu yang paling diletakkan Allah di atas, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 13 tahun Rasulullah berdakwah dengan mengucapkan kalimat ini saja. Akidah cukup. Ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah, admanukum jannah, man kana akhir la ilaha illallah dakhala jannah. وَمَنْ يَعْرِفْ وُجُودُ كَلِمَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. Ya ayuhan nas, bilanglah la ilaha illallah, bilanglah asyhadu an la ilaha illallah, kalian akan masuk di surga. Kalau kalian yang mengucapkan kalimat la ilaha ini, kalian paham maknanya, dakhala al-jannah, masuk surga. Masuk surga. Dan hari ini kita nggak paham kalimat la ilaha illallah ini, kita nggak memahami sebenarnya apa itu akidah. Maka ketika metode Rasulullah mengajak umat masyarakat Quraisy dan seluruh makhluk dunia ini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, supaya mereka tidak menyekutukan Allah SWT. Allah utuskan Nabi kita, Nabi akhir zaman, dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai semua manusia, hendaklah kalian bertakwa yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, Adam dan Hawa, dan dari Hawa dan Adam mendapat keturunan yang baik. Ini akidah. Bagaimana? Allah bahas yakni Allah utuskan bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah engkau mengira kami ciptakan kau, kami biarkan saja? Bal arsallah ilal ard. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman wa khatamin nabi. Itu kata tafsir. Dan Allah utuskan Nabi, yaitu Nabi kita, Nabi akhir zaman, yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau dan Rasul. Penutup Nabi, khatamun Nabi wa Rasul dan Rasul. Maka berdakwah, menyampaikan Nabi SAW 13 tahun dengan la ilaha illallah. Baru tahun ke-11 ada Isra Mi'raj dan diperintahkan. Itu pun diperintahkan sholat, itu pun masih ngisi di Madinah nanti. Tahun pertama beliau semua salat yang kita salat itu 2222, ada 2, ada 4, 3, 4, ada bidrah, ada isyirkan. Dan berjamaah, karena sumber ibadah itu kita mendekat diri kepada Allah SWT berjamaah. Di mana? Di masjid. Dengan di masjid inilah kita akan mendapat kemuliaan. Benteng kita adalah berjamaah. Kalau kita sudah meninggalkan berjamaah, maka iman kita hancur. Tuh. Ini kalimat la ilaha illallah.
Dalam arti kata diajarkan kita bagaimana untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Liwahidun, kata Allah. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, karena jin lebih dulu daripada kita, hanya mengesahkan Allah saja. Dalam arti kata tidak menyekutukan Allah. 1 kali 24 jam kita menyembah Allah, maupun itu bentuk ibadah, muamalah, pernikahan, tidur, makan, semua itu karena kalau kita jadikan karena Allah SWT, itu akan mendapat ibadah. Maka laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah datang di sisi kita Rasulullah contoh yang sangat kelihatan, sangat suri teladan. Yang dicontohkan Nabi kita laksanakan, yang dicontohkan Nabi kita ambil, yang tidak dicontohkan Nabi tinggalkan. Kenapa kita mesti harus tambah? Yang paling mulia yang dicontohkan Nabi adalah salat berjamaah 5 waktu, tegakkan karena pahalanya luar biasa. Siapa yang memerintahkan? Allah SWT. Berarti musalah, waktu zakat, wakaf, maraki. Rukuk bersama orang yang rukuk, berarti berjamaah. Dan pemimpin juga, wahum rajiun, berjamaah juga harus. Kalau dia sudah berjamaah, dia sholat 2 waktu berjamaah, dia akan memiliki kejujuran. Kejujurannya apa? Dia tidak akan berbuat menentang Allah SWT. Tapi kalau dia sudah nggak berjamaah, hablum minallahnya sudah nggak bagus. Apalagi hablum minas, innama tu'ifu illa bihablum minallah, hablum minas. Maka itu patokan kita berjamaah. Kalau dia sudah meninggalkan berjamaah, jangan harap dia akan jujur sama kita. Kenapa? Karena berkainya sudah nggak bagus. Horizontalnya lebih parah, yaitu menyembah Allah. Karena Allah mewajibkan sholat 5 waktu di masjid kecuali orang yang sakit. Dan keberkahannya, doa-doa orang yang sholat berjamaah itu diijabah oleh Allah SWT. Diijabah 5 waktu. Jadi kalau ada orang tekun dalam sholat berjamaah 5 waktu, dia minta apa saja akan diberikan Allah SWT. Apalagi kalau di kampung ini nelayan, laut itu milik Allah. Jangan lupa kalau kita ke laut bawa bekal untuk salat. Jangan banyak bawa, jangan hanya bawa bekal makan minum saja, tapi untuk salat. Ketika kita di pulau, kita sudah keluar dari kampung halaman kita di tengah-tengah laut, itu 2 jam 3 jam, ya sudah dijamaah salat. Boleh. Maghrib 3, asar isya 2. Jadi salat maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya sudah, nggak bisa berdiri kita dulu, nggak bisa duduk, ya sudah. Nah, mungkin kita mau bayang di pompong atau di kapal kan. Jadi kalau orang sakit, alma ketika Anda masuk ila Abu Hurairah, kunna nusafir ya Rasulullah, ma'ana qalilun ma nasyud law tawabba'na la'aqasna. Ya Rasulullah, kami dulu berangkat di kapal, berangkat dalam menggunakan kapal berlayar, kami memiliki air sedikit untuk minum. Kalau kami beruntung, kami haus nanti. Air tidak ada, tidak habis. Hal yang justru mencoba ma'al, apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Apa jawaban Nabi? Al-maitata lakum. Dalam surat Al-Maidah bisa kita baca, kalau nggak salah surat yang 91 atau 42. Al-maitata lakum. Bangkai yang kita dapat itu boleh kita makan, maksudnya ikan. Gak mungkin kita menangkap ikan langsung kita ambil 1 ekor, bismillah, ya sudah makan aja. Ikan mati kita makan selagi tidak rusak, enggak. Maupun dia beberapa hari kalau didinginkan, ya halal sudah. Enggak boleh kita bilang tunggu dulu ya, kita sembelih dulu ikannya. Ini boleh. Maka itu berarti air laut itu suci, boleh kita minum. Dengan apa? Dengan syarat kita tidak meninggalkan sholat. Dan hari ini umat Islam sangat ngetren dia meninggalkan sholat. Sholat ini ditinggalkan seolah-olah
biasa-biasa saja. Sedangkan meninggalkan salat ini ancamannya luar biasa berat. Awal ma yuhasib abdu yaumil qiyamah salat. Abdullah bin Qurdi, pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah salat. Kalau baik, saleh sa'ilah amal. Kalau baik, baiklah amal. Kalau jelek, maka neraka tempatnya. Dan sabda juga, nur kubur bisa terangkan kubur kita. Ketika kita mengantar mayit, itu sifat sementara. Nanti al-barzakh ila yaumil qiyamah. Hari barzakh sampai hari kebangkitan luas. Jadi alam kubur di bawah ini. Dan bumi ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Jadi dia akan berkata kepada kita, ya fulan, kuntu fawdul qabli wa akhadtu min khairin fa asitu rabbi. Dulu engkau di atas perutku, engkau injak-injak, engkau pijak-pijak, engkau makan dari hasil bumiku. Maupun laut sama juga ke bumi, darat laut cuma. Kullu syai'in khalaqnahu zawjayn. Segala sesuatu ada pasangannya, laki perempuan, ya, laut, darat, siang malam, bulan matahari. Enggak. Sekarang kau mau berbakti, malahan yang terlibat bagaimana sebabnya kubur itu. Katanya begitu kita meletakkan dia, selesai kita membusuk, maka bisa mengadakan pesta ini tidak ada kubur. Itu bumi menyempitkan, kepertak habis pulang menjerit illa sakalen. Semua mendengar kecuali jin dan manusia. Luar biasa ya. Maka kalau kita menyebutkan ya Allahumma mustaqman khan, Allahumma khairbuzul, itu kita betul luaskan. Karena itu semua faktor salat ketika dia masuk ke dalam agama Islam ini. Rukun Islam ada 5. Kalimat tauhid, mengucap 2 kalimat syahadat, salat dan zakat kalau dia beli. Puasa dia wajib puasa di bulan Ramadan. Kalau dia sakit dia menggantikan nanti ayam berkokal, mulai bulan Syawal atau Dzulhijjah berikutnya. Yang ketiga, yang kelima haji. Di dalam riwayat yang lain haji dulu baru puasa. Tapi 3 ini kalimat tauhid, salat dan puasa itu ada di dalam tubuh kita, ada di dalam.